Tinggalkan teman-teman yang membuatmu mencintai dunia dan carilah teman yang mendorongmu zuhud terhadapnya. Sesuatu itu condong kepada yang sejenis dengannya karena sebagian golongan mengelilingi sebagian yang lain. Orang yang jatuh cinta akan mencari orang yang dicintai sampai dia menemukan kekasihnya. Demikian pula para pencinta Allah itu saling mencintai satu sama lain di jalannya. Maka tidak mengherankan bila Allah mencintai mereka, membantu, mendukung, dan saling memperkuat antar sesama mereka. Mereka saling bantu dalam mengajak manusia kepada keimanan, ketauhidan, keikhlasan dalam berbuat, dan membimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melayani pantas dilayani. Orang yang berbuat baik layak diperlakukan dengan baik. Orang yang memberi pantas diberi. Orang yang membuat api niscaya esok hari dia akan memiliki api. Apa yang kau lakukan, itu pula yang akan kau dapatkan. Engkau yang melakukan perbuatan penghuni neraka tidak bisa mengharapkan surga. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan surga jika tidak melakukan perbuatan penghuni surga? Para penguasa hati di dunia adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dengan hati mereka, bukan dengan organ tubuh mereka semata. Apa gunanya amal perbuatan yang dilakukan tanpa kesesuaian dengan hati? Dia yang suka pamer melakukan perbuatan dengan organ tubuhnya, sedangkan yang ikhlas akan melakukan perbuatan dengan hati dan organ tubuhnya, karena orang ikhlas akan berbuat dengan hatinya, lalu dengan organ tubuhnya. Selanjutnya, orang beriman itu hidup, sedangkan orang munafik itu mati. Orang mukmin beramal untuk Allah, sementara orang munafik beramal untuk makhluk, mengharapkan pujian dari mereka, dan mendapat imbalan atas amalnya. Orang mukmin beramal dengan lahir dan batinnya, baik saat sepi maupun ramai, ketika suka ataupun duka. Sebaliknya, orang munafik itu hanya beramal ketika dilihat orang dan saat bahagia saja. Ketika mengalami kesusahan, dia tak lagi beramal. Orang munafik tidak memiliki persahabatan karena dia tidak memiliki keimanan kepada Allah, para rasul, dan kitab-kitabnya. Dia tidak mengingat hari mahsyar, hari kebangkitan dari kubur, dan hari perhitungan. Dia masuk Islam agar nyawa dan hartanya selamat di dunia, bukan untuk selamat dari neraka di akhirat. Dia berpuasa, salat, dan mempelajari ilmu saat dikelilingi manusia. Namun, bila sedang sendirian, dia pun kembali kepada kesibukan dan kekufurannya. Wahai anak muda, ikhlaslah dalam beramal, dan palingkan pandanganmu dari amalanmu. Janganlah meminta imbalan dari makhluk atau halik atas amalanmu itu. Beramallah untuk mencari keridaan Allah semata, bukan untuk mendapatkan kenikmatannya. Jadilah orang yang menginginkan ridanya, carilah ridanya sampai dia memberikannya kepadamu. Apabila dia telah memberikan kepadamu, dengan sendirinya engkau akan memperoleh surga di dunia dan akhirat. Surga di dunia adalah kedekatan dengan Allah, sedangkan surga di akhirat ialah melihat Allah dan mendapatkan balasan yang telah dia janjikan bagi siapa saja yang berniaga dengannya dan memperoleh jaminan darinya. Anak muda, serahkan dirimu dan hartamu ke tangan takdir, hukum, dan kodanya. Serahkan apa yang kau beli itu kepada sang pembelinya, kelak, dia akan memberimu bayarannya. Wahai hamba Allah, serahkan dirimu kepadanya, baik harga maupun yang dihargai dari dirimu. Lalu katakan, jiwa, harta, surga, dan semua selainmu adalah milikmu. Kami tidak menginginkan sesuatu pun selain dirimu. Kemudian, pilihlah tetangga sebelum membangun rumah. Tentukan teman sebelum menempuh perjalanan. Hai orang-orang yang menginginkan surga, sekaranglah saatnya engkau membeli dan membangunnya, bukan di hari kemudian. Wahai kaum muslimin, pada hari kiamat hati dan mata akan dibolak-balik. Hari itu kaki-kaki diturunkan. Setiap orang beriman berdiri di atas kaki keimanan dan ketakwaannya. Kekokohan kaki bergantung pada kekokohan iman. Hari ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Bagaimana dia bertindak zalim dan menggigit kedua tangannya? Bagaimana dia merusak sesuatu dan tak dapat memperbaikinya? Bagaimana dia lari dari tuannya? Duhai anak muda, jangan terlena dengan amal perbuatan karena ia bersama dengan akhirnya. Engkau seharusnya berdoa kepada Allah supaya memperbaiki akhir hidupmu dan menggenggammu pada tindakan yang paling Dia sukai. Jangan sampai engkau bertobat, lalu membatalkan tobatmu dan kembali kepada kemaksiatan. Janganlah engkau kembali dalam kondisi sebelum bertobat hanya karena mengikuti perkataan orang lain. Jangan kau ikuti hawa nafsu dan kebiasaanmu demi menentang Tuhanmu dengan kemaksiatan hari ini dan esok hari. Jika engkau bermaksiat kepada Allah, Dia akan menghinakanmu dan tak akan menolongmu. Ya Allah, tolonglah kami dengan menaati-Mu, dan jangan hinakan kami dengan berbuat maksiat kepadamu.
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.